Bosan kak. Kak Siska, hari ini please banget jangan ngeluh mulu ya. Karena kakak tahu nggak hari ini hari apa? Harinya hari Tuhan kak. Nah, justru karena itu hari Tuhan, karena hari ini harinya Tuhan, kita harus semangat, kita harus senang-senang, kita harus bahagia, dan terutama kita hari ini harus sukacita kak. Wah, benar sekali kak Ivo. Jadi kita minggu ini harus sukacita dong kak. Iya dong. Semua bosan-bosan, kesal-kesal dibuang dong kak. Buang ke laut. Oke nih kak Ivo, terima kasih. Oh ya kak, kita mau doa pembuka dulu kak yang dibawakan oleh adik kita, KKR Setiabudi. Teman-teman semuanya, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Bapa, pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami, kiranya Kau yang berkati berlangsungnya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Bapa, kami mohon hadirat Bapa dengan tengah kami, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lebih sungguh-sungguh dan tidak tergoda oleh godaan-godaan jahat serta hambatan-hambatan lainnya, Bapa, hanya Tuhan bisa kami kepadamu, dan Yesus Kristus kami syukur, haleluya, amin. Terima kasih buat adik sekolah minggu kita yang sudah bawa doa pembuka kita minggu ini. Oh ya Kak Ivo, kita lupa nih untuk nyapa adik-adik sekolah minggu kita di rumah. Kita sapa yuk Kak Ko. Yuk kak, kita sapa dulu adik-adik kita. Shalom adik-adik KKR Setiabudi. Minggu ini Kak, karena kita temanya harus bahagia, kayak Kakak bilang, semua rasa sedih, bosan, karena dari terus harus kita buang Kak. Buang ke laut. Lagu kita apa nih Kak? Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah apa? Adalah sukacita tadi hati. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, lagunya bikin Kak Siska tambah semangat ini Kak. Ada di rumah bagaimana ini? Apa udah tambah semangat atau masih lemes-lemes nih Kak? Suaranya mana? Semangat atau kurang semangat? Coba kakak mau denger nih. Semangat! Kayaknya udah Kayaknya kurang semangat kak. Oke, sekali lagi ya. Semangat atau tidak semangat nih? semangat. Yeay! Kembali lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita mau nyanyi karena adik-adik kayaknya ada yang semangat, ada yang kurang semangat Kak. Kita mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kak. Kita mau olahraga, kita mau bernyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tenang ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke
kita mau nyanyi lagu apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kayaknya lagu ya. Karena Tuhan udah sayang sama kita, kita akan persembahin lagu yang terindah untuk Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kalau GBKP berarti keseruan dong Kak? Iya dong Kak. Kita mau nyanyi satu buah lagu dari KEE Kak. KEE nomor berapa ya Kak? KEE nomor 181, Segedang-gedang Gelungku. Segedang-gedang gelungku artinya berarti sepanjang hidup kita disertai oleh Tuhan Yesus Kak. Dan kita juga tidak lupa karena Tuhan udah sayang ke kita, udah dikasih umur yang panjang, udah dikasih kesehatan, keluarga yang baik, ilmu, pekerti, budi. Kita juga harus bisa memberikan kasih juga kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh dan segenap hati kita. Dan Kak, kita akan melanjutkan lagu berikutnya. Oke Kak, berarti Kak kita salah satunya kayak gini Kak, kita ibadah Kak. Walaupun masih corona kita tetap ibadah Kak, memberikan yang terbaik Kak. Kita mau memberikan hati kita Kak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi Ku Siapkan Hatiku.
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang lain boleh disiapin Alkitabnya, boleh disiapin tempat duduknya, atau boleh disiapin air minumnya. Jadi semuanya fokus. Good job. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Sela dalam hatinya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari Minggu ini Tuhan, kami bahagia sekali. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa bernyanyi, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Mama Papa, bersama Abang, bersama Kakak, dan bersama Adik. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar apa yang Tuhan sampaikan bisa menjadi pelita untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay. Semuanya pasti dengan keadaan yang semangat. Oke. Oh iya, hari Minggu ini Kak Sela mau bercerita tentang apa? Ayo, Kak Sela mau bercerita air-air, mau bercerita berlayar. Ada yang pernah berlayar naik kapal mungkin? Atau ada yang pernah pergi ke laut? Laut warnanya apa ya? Warna hitam ya? Oh bukan. Terus warna apa? Pink. Soalnya aku suka pink Kak. Bukan. Warna apa ayo? Warna biru, bener. Oke, hari ini Kak Sela mau bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Jangan lupa ya. Oke, semuanya udah pada siapin Alkitabnya belum? Yang udah siapin Alkitabnya tunjuk tangannya. Oh belum. Sekali lagi Kak Sela ulang. Yang udah siapin Alkitabnya tunjuk tangannya. Ih pinter sekali. Semuanya pada pinter. Abang-abang, kakak-kakak udah pada mandi cakep-cakep dan nyiapin Alkitabnya. Oh iya, hari ini kita mau buka Alkitab kita dari Yohanes 21. Kakak ulang. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yang udah dapat katakan amin. Yang udah dapat katakan apa? Amin. Oke. Yang udah dapat kita baca bareng-bareng. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Belum Kak? Oh belum. Oke Kak Sela tunggu. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Iya, terima kasih adik-adik semuanya yang udah buka Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kanaya, kemudian anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, Yesus bertanya tuh. Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow, luar biasa loh, banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Tadinya dia nggak berpakaian loh. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan tersebut. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Iya. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini ya. Tentang apa tadi? Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Wah, adik-adik, ada nggak yang udah pernah ke danau? Yang lihat, wow, ada danau, atau ada yang pernah berenang di laut mungkin? Ada? Wow, rame. Wow, warnanya apa? Biru. Iya bener, warnanya biru. Nah, adik-adik, ada yang pernah naik sampan nggak? Yang bergoyang-goyang di air, kemudian ada semriwing anginnya. Ada yang pernah naik, mungkin nggak pernah Kak, aku nggak pernah naik kapal, tapi aku pernah naik bebek-bebekan di air. Wah, nggak apa-apa, ya kan, yang penting pernah ke air, pernah ke pantai. Iya benar sekali. Nah, hari ini Kak Sela mau mengingatin nih, kemarin kita merayakan apa ya? Yang kita ada lomba menghias telur, terus kita ada lomba apa lagi ya? Oh, lomba tebak lagu, iya benar. Terus kita nonton yang film Tuhan Yesus yang tangannya bolong karena dipaku. Kita merayakan apa ya? Merayakan Natal? Oh bukan. Apa ya? Merayakan yang cari-cari telur itu. Merayakan apa ya? Merayakan Paskah, benar sekali. Oh iya, kemarin kita kan udah merayakan Paskah nih. Adik-adik ingat nggak? Siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok? Siapa ya? Yohanes Pembaptis? Bukan. Thomas? Bukan. Bartolomeus? Bukan. Siapa ya murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok? Simon Petrus, benar sekali. Nah, hari ini kita mau bercerita juga tentang Simon Petrus. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mati, murid-muridnya ini sudah mulai berpencar kemana-mana. Nah, pada waktu itu pergilah murid-murid Tuhan Yesus ini untuk mencari makan mereka karena persediaan sudah habis. Nah, pergilah, siapa aja tadi katanya? Tadi kita udah baca loh, siapa aja? Tadi pergi si Simon Petrus, kemudian siapa lagi? Ada Nathanael, kemudian ada siapa lagi? Yohanes, kemudian siapa lagi? Anak-anak Zebedeus. Nah,
Pergilah mereka semuanya satu kapal. Tadinya mereka nggak mau ikut. Simon Petrus bilang, aku mau pergi berlayar, mau nangkap ikan. Kemudian murid-murid yang lain bilang, aku ikut berserta denganmu. Nah, nyambung lagi yang lainnya, aku juga ikut denganmu. Sambung lagi, aku juga ikut, aku ikut. Jadinya ada beberapa murid Tuhan Yesus di dalam kapal. Nah, lalu mereka pergi untuk ngapain? Mengambil ikan di laut karena persediaan udah habis. Lalu pergilah mereka, ngeng, ya kan, sambil naik kapal, perlahan digayung sampannya, ya kan, didayung pelan-pelan, tapi gak juga menemukan ada tanda-tanda mendapat ikan. Dari sore sampai matahari tenggelam, udah mulai gelap. Coba kita angkat jala kita tadi ya, isinya rumput-rumputan, gak ada ikannya sama sekali. Sedihlah hati mereka, tapi mereka tetap berlayarlah mereka, didayungnya lah perahunya, didayung pelan-pelan sampailah siang hari. Tidak juga menunjukkan adanya ikan yang ditangkap, malah cuma rumput-rumputan yang ditangkap. Lalu pada siang hari itu mereka mulai merasa kecewa. Gak ada dapat ikan pun, udah capek dari sore, dari malam sampai udah siang ini Petrus. Gak ada kita dapatkan ikan. Terus kita mau gimana? Kata murid-murid yang lain. Lalu udah siang menuju ke daratan, tiba-tiba sedikit lagi menuju darat itu ada seorang laki-laki pakai jubah putih nih. Dari kelihatannya sana, Yohanes lihat ada yang manggil kita bro, kata dia gitu. Terus si Petrus gak ngeh karena dia masih fokus ngeliatin jala yang isinya rumput-rumput tersebut. Lalu kata si pria yang pakai jubah putih tersebut gini katanya, hai anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk? Lalu kata mereka serentak karena mereka ini udah kecewa gak dapat apa-apa. Lalu mereka menjawab apa? Tidak ada. Mereka rame-rame menjawab tidak ada, katanya sama orang yang berjubah putih tersebut. Lalu orang yang berjubah putih tersebut bilang kayak gini, coba kalian tebar jarak jala kalian di sebelah kanan. Terus kata murid yang lain gini, coba aja lah bro, mana tahu betul yang dia bilang. Ditebar sama mereka, ya kan, dikembangin layarnya. Tahu apa yang terjadi? Rumput atau ikan? Ikan adik-adik, berapa ekor? 153 ekor. Dan gede-gede sekali, berenang-renang gluk gitu. Sampai susah nariknya, tapi gak robek jalannya. Berapa ekor tadi? 153 ekor dan ikannya besar-besar sekali. Lalu ditarik sama si Yohanes, sama di Nathanael dan murid-murid yang lain. Ditarik ke kapal, berat, gitu kan. Nah, terus si Yohanes ngeh gitu. Kata Yohanes gini, Petrus, itu Tuhan Yesus. Kata si Yohanes gitu. Kaget dong si Petrus. Iyakah? Kata dia gitu. Terus dia langsung nyebur nih ke danau, plung. Karena dia tadinya gak berpakaian, dipakai pakaiannya terus nyemplung, plung gitu kan. Padahal jaraknya udah dekat. Saking dia kagetnya, Tuhan Yesus, kata dia gitu. Nah, bayangin adik-adik, Petrus saja kaget loh bertemu Tuhan Yesus. Karena tadi apa? Tuhan Yesus udah mati. Nah, lalu si Petrus kaget, pakainya pakaiannya, lalu dia nyemplung ke danau dan dia nyebrang menuju ke Tuhan Yesus. Sesampainya di pinggir danau tersebut, lalu si Petrus berkata, Tuhan Yesus, makin dia bersemangatnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, diikuti dengan murid-murid yang lain karena memang jarak kapalnya dengan daratan sudah tidak jauh lagi, paling sekitar 200 meter. Nah, sesampainya di situ berkumpullah murid-murid
ada siapa aja tadi murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal, berkumpullah Tuhan Yesus duduk di tengah. Di tempat itu udah ada bara api dan sudah ada ikan dan roti. Nah, satu pun dari mereka tidak ada yang berani bertanya, apakah kau Tuhan? Gak ada. Karena mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup. Nah, mereka tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus sambil duduk? Ambillah roti ini dan ambillah hasil tangkapan kalian untuk sama-sama kita makan bersama. Nah, lalu ada saatnya ketika murid-murid yang lain sedang mempersiapkan diri, sesudah sarapan tadi bareng-bareng sama Tuhan Yesus, murid-murid yang lain mungkin mandi, mungkin bersih-bersih, dan mungkin menyiapkan kapal dan ikan-ikan. Ada saatnya si Petrus ini duduk berdua sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu? Nah, pada saat Petrus ini duduk berdua bersama Tuhan Yesus berkata sama Petrus, Petrus anakku, dia bertanya, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau tahu ya Tuhanku bahwa aku sungguh mengasihimu. Maka Tuhan Yesus menjawab, jika engkau sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Gak lama setelah itu, Tuhan Yesus bertanya lagi sama Petrus, Petrus anakku, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Petrus mulai bingung, terus dia menjawab, engkau tahu ya Tuhanku bahwa aku sungguh mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, apa kata Tuhan Yesus? Jika engkau sungguh mengasihi aku, maka gembalakanlah domba. Gak berhenti adik-adik sampai di situ. Ketiga kalinya Tuhan Yesus meyakinkan Petrus. Apa kata Tuhan Yesus? Petrus anakku, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus ini dengan nada suara yang mulai sedih hati, yang mulai gemetar nadanya. Gimana sih nada orang yang hampir mau nangis? Nah, begitulah nada Petrus. Dia teringat akan apa adik-adik? Dia teringat bahwa dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sewaktu ayam jantan berkokok, dia tidak mengakui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sedih hatinya. Dengan sedih hati dia pun menjawab, engkau tahu ya Tuhan bahwa aku sungguh mengasihimu. Dan Tuhan Yesus pun menjawab juga dengan ketiga kalinya. Tuhan menjawab apa? Jika engkau sungguh mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Oke adik-adik, sampai di sini. Nah, kita udah bercerita nih tentang kematian Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik bisa ambil apanya nih dari kematian Tuhan Yesus? Tadi Kak Sela bilang apa? Bahwa Tuhan Yesus itu telah mati, Tuhan Yesus itu telah bangkit, dan Tuhan Yesus telah hidup. Adik-adik lihat gak? Tangannya bolong, bekas paku, tapi dia udah bangkit dan dia udah hidup. Dan dia tidak hidup hanya di antara murid-murid, tapi dia hidup di antara kita, anak-anaknya. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus hadir. Ketika kita bilang, tolong Tuhan, aku takut Tuhan, aku di jalan sendirian, mama papa belum jemput aku, Tuhan Yesus hadir di samping kita. Ketika aku sakit, Tuhan aku sakit, aku demam, tolong sembuhkan aku Tuhan, Tuhan Yesus hadir di samping kita. Jadi Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita, ya. Kemudian tadi kita lihat bahwa Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu gak butuh sekedar omdo atau omong doa, atau yang sering kita dengar terlalu banyak ngomong, atau sering kita dengar itu namanya lebih bagus talk less do more, ya kan? Atau kita sering bilang gak usah banyak ngomong, yang penting tindakan. Nah Tuhan Yesus gak mau kita cuma bilang, Tuhan aku mengasihimu, tapi kita mencontek. Tuhan aku mengasihimu, tapi aku mukulin adekku pakai barang-barang.
Tuhan, aku mengasihimu tapi aku melawan orang tua dan mulutku berkata kotor. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita benar-benar mengasihinya dari hati, benar-benar kita mengucapkan yang baik dan kita melakukan yang baik. Nah, kemudian Tuhan mau kalau kita melakukan yang sesuai dengan yang Dia inginkan. Contohnya apa, Kak? Melakukan perubahan. Nah, contohnya aja adik-adik, mau nggak selamanya TK terus? Atau Kak, aku mau selamanya SMP terus? Nggak mau, pasti pada nggak mau kan? Semuanya harus ada perubahan. Tuhan Yesus mau lihat perubahan. Tuhan Yesus mau kita berubah dari hari ke hari. Contohnya, hari ini mungkin aku belum jadi juara kelas, tapi dengan belajar yang lebih giat lagi, pasti aku jadi juara kelas. Nah, yang lainnya lagi, Kak. Contohnya, kalau hari ini aku nggak bantu mama papa sama sekali, besok-besok aku bantu nyuci piring, aku bantu nyuci mobil, aku bantu nyampur rumput, aku berubah jadi anak yang baik. Kalau dibangunin, Kak, bangun Kak, atau Bang, bangun Bang, nggak marah-marah. Oke, siap mama papa, hari ini ku sambut pagi dengan ceria. Aku mau bangun pagi dengan semangat. Aku mau bangun pagi dengan saat teduh. Aku mau bangun pagi dan aku mau jadi lebih berarti di dalam hidup ini. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kak Sela yakin dan percaya semua adik-adik pasti bisa bertumbuh menjadi adik-adik yang lebih baik lagi. Baik di sekolah, di keluarga, di teman-teman, dan di lingkungan manapun. Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan di hati kita masing-masing. Oke semuanya, terima kasih. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya ya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadir-Mu di dalam hidup kami. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Tuhan selalu menyertai mama papa, Tuhan selalu menyertai keluarga, Tuhan selalu menyertai sekolah kami, dan semua yang kami butuhkan Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu berbuat yang baik, menolong teman ketika dibutuhkan, berbuat baik, berkata-kata yang baik, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi anak yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Amin. Wah, luar biasa banget nih Kak firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sela. Jadi kalau anak-anak Tuhan nih Kak, harus ada pertumbuhan Kak, harus ada perkembangan. Yang tadinya malas, harus rajin nih Kak. Jangan mondok doang, seperti yang dibilang Kak Sela tadi Kak. Wah, jadi Kak kalau gitu kan untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi apa nih Kak? Ikutin ya adik-adik. Jadi Kak, kasih itu harus sabar. Terus harus apa lagi Kak? Nggak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, Sayang kepada orang tua. seperti kasih Yesus dong Kak pastinya. Oh ya Kak, kita sekarang
mau dengar satu nada. Mana ya Kak nadanya? Coba kita cari-cari Kak. Nada kemana ya? Ini tandanya apa Kak? Saatnya Kuis. Oke adik-adik, minggu ini kita ada kuis. Kuisnya apa aja ini? Oke, yang pertama adalah sebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal. Wah, siapa aja nih Kak? Yang ada nggak nih adik-adik sekolah minggu yang masih ingat? Yang kedua, sebutkan jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh murid Tuhan Yesus. Kira-kira ada berapa nih? Dan yang terakhir Kak Ivo adalah siapa nama murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus itu sampaikan pesan 3 kali. Kira-kira sama murid Tuhan Yesus siapa ya? Kalau kira-kira ini adik sekolah minggu ini dengar atau enggak nih Kak? Pasti denger dong Kak. Pasti bisa jawab pertanyaannya. Dan pastinya harus benar semua dong Kak Ivo. Jawabannya dikirimkan ke nomor di bawah ini. 3 teratas kita kasih hadiah dong Kak Pur. Oke, itu tadi kuis Kak. Sekarang kita mau ngapain ya Kak? Masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari mana Kak Ivo? Lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalannya Kasis di minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Begini bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Oke. Wah, luar biasa kali ayat hafalan kita minggu ini Kak. Oh ya Kak Pur, setelah ini kita mau ngapain ya Kak Pur? Nih, Momo kita ada apa aja ya Kak? Yang pertama, PR KKR minggu ini tetap melalui via Zoom di jam 4 sore. yang kedua, saat teduh kita setiap hari jam 8 malam di IG KKR Setiabudi. Wah, dari sekolah minggu, ayo dong kita saat teduh. Tingkatkan lagi untuk saat teduh untuk baca firman Tuhan lagi nih Kak. Dan ada apa Kak? Dan terakhir? Dan yang terakhir itu kebaktian minggu depan tetap via YouTube di YouTube-nya KKR Setiabudi. Wah, oke deh Kak. Jadi PA KKR minggu ini berarti siap ini dong Kak. Jam Iya. 4 sore. Jam 4 sore. Yang kedua tadi saat teduh di IG kita tetap setiap hari jam 8 malam. Dan minggu depan kita kebaktian via YouTube. Oke Kak, saatnya persembahan. Kita mau bernyanyi bersyukur. Kita mau tutup ibadah kita yuk. Kita mau satukan hati kita, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Semuanya
tundukkan kepalanya, kita mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Tuhan telah berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bisa bernyanyi bersama, bisa berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa hari ini Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, buat semua yang kami kasihi, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, buat guru-guru kami, dan semua orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, pada hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan seluruh pelayan Tuhan, mulai dari pendeta hingga ke pelayan-pelayan di rumah ibadah Tuhan. Tuhan, berkatilah pelayanan mereka, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua teman-teman kami, orang tua kami yang mungkin kami tidak tahu keberadaannya, yang sedang menderita sakit penyakit, orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang yang menderita kemalangan hari ini. Tuhan, gantikan duka citanya menjadi sukacita di dalam hati mereka. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk persekolahan kami masing-masing, untuk tumbuh kembang kami Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami, biar kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam pendidikan kami, dalam tumbuh kembang kami, biar Tuhan yang memberkati. Tuhan, pada hari ini juga kami mau mohon ampun buat salah dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini kami sedang dilanda virus COVID-19. Tuhan yang memberkati Bapa, Tuhan yang memberikan imunitas yang kuat di dalam tubuh kami. Tuhan, berkati kami agar kami memiliki kebijaksanaan dalam memilah mana yang baik dan mana yang tidak untuk kebutuhan tubuh kami. Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, khususnya anak-anak KKR GBKP Setiabudi, menjadi satu lingkaran yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hari-hari kami. Di setiap pagi, siang, sore, malam, dan bahkan ketika kami tidur pun kami selalu menutupnya untuk selalu bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima